Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Febrian Saparma, CGP Angkatan 8 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Dahlia atau sering dipanggil dengan Miss Dahlia. Kami berasal dari SD Negeri 27 Palembang. Baik, langsung kita coba Bu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu. Begini Bu ya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin Bu, jadi terkait supervisi akademik ini yang akan nanti Ibu laksanakan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini Bu ya. Mulai dari tujuan, tahapan, persiapan, dan lain-lain. Bu Dahlia ada waktu? Ya, silakan Pak. Baik, bisa kita ngobrol sebentar ya Bu ya? Ya. Yang baik Bu. Untuk tujuan dari supervisi ini Bu ya adalah agar saya itu membantu Ibu mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk tahapan supervisi akademik nanti ada 3 tahap di sini Bu. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua observasi di kelas, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah pra observasi Bu ya. Di mana kita ngobrol santai. Jadi ngobrol santai ini tentang persiapan yang akan Ibu lakukan nanti ya, supaya Ibu nanti lebih percaya diri dan siap seutuhnya dalam proses pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu ini Bu, untuk observasi nanti pelajaran dan materi apa yang akan Ibu laksanakan Bu? Rencananya yaitu saya akan mengajarkan tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 5. Dengan materi bidang studi yang akan diampu yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan SPDP. Oke, baik Rabi ya. Nah, kalau boleh tahu dari ketiga pelajaran tersebut Bu, apa tujuan pembelajarannya Bu? Karena keterbatasan waktu, itu akan kami bagikan menjadi 2 pertemuan. Tujuan pembelajaran di pertemuan pertama yaitu bahasa Indonesia, peserta didik itu dengan membaca teks, peserta didik mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana menggunakan 5 W dan 1 H. Itu yang dapat diambil dari buku dengan cermat. Itu bahasa Indonesia. Untuk IPA-nya, peserta didik itu setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran di pertemuan pertama. Rencananya di pertemuan kedua, yaitu setelah mencari informasi dari teks bacaan, peserta didik itu mampu membuat bagan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan kreatif. Itu untuk bidang studi IPA. Dan setelah mereka mempresentasikan bagan, peserta didik mampu menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Masih IPA. Dan untuk SBDP-nya, dengan menyimak penjelasan dari guru dan mencermati gambar yang akan ditayangkan melalui slide PPT, peserta didik mampu membuat bagan yang berkaitan dengan peragaan tari daerah menggunakan properti dengan benar. Baik ya, jadi tujuannya tadi ada 3 di situ ya, yang materi yang Ibu kembangkan itu. Yang pertama bahasa Indonesia, Ya. yang kedua IPA, dan yang ketiga itu SPDP. Nah, di dalam pertemuan itu juga nanti Ibu ada 2 pertemuan di situ Bu ya, Ya. yang Ibu sepakati. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Dari tujuan ini bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang ingin Ibu observasi Bu? Untuk pengembangan area yang akan saya capai itu yaitu keterampilan dan pengetahuan Pak Febri. Pada pengetahuan, peserta didik memahami informasi dengan menggunakan kalimat tanya yang sudah saya katakan tadi, yaitu menggunakan 5 W dan 1 H. Dan juga pada pembelajaran IPA, mereka tuh bisa ciri pernapasan manusia itu apa saja, penyakit yang ditimbulkan
dalam sistem pernapasan pada manusia itu apa saja yang penyakit-penyakit yang, sehingga mereka mengetahui apa sih penyakit yang akan terjadi pada sistem yang akan muncul pada sistem pernapasan mereka. Dan untuk SBDP mereka itu dapat mengetahui benda apa saja yang dapat digunakan dalam properti menari pada saat mereka ingin memperagakan tentang tarian, misalnya tarian daerah atau tarian tradisional, tarian modern. Mereka tuh mengetahui apa saja propertinya, mereka bisa mempersiapkan properti apa saja yang bisa mereka persiapkan. Dan kemudian di area keterampilan siswa itu dengan menggunakan problem based learning, mereka itu bisa menyajikan atau mempresentasikan secara sederhana dengan teknik penilaian unjuk kerja, sehingga mereka bisa berpikir kritis dan aktif di dalam kelas. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi kalau saya tangkap itu ada dua aspek yang akan nanti Ibu kembangkan ya. Yang pertama itu pengetahuan dan juga aspek keterampilan Bu ya. Baik. Kemudian Bu, ini saya mau mendengar Bu bagaimana rancangan yang sudah Ibu buat untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti. Misalnya mulai dari strateginya, metode pembelajaran dan medianya. Kalau untuk strategi pembelajarannya itu saya akan mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan kelompok tanya jawab dan penugasan, serta menggunakan model yang seperti saya jelaskan dari awal tadi, akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, PBL, yang mana akan siswa itu akan aktif, bukan hanya guru memberi masalah, tapi mereka akan secara aktif itu memecahkan masalahnya secara sendiri, menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang ada. Baik Bu ya. Jadi di sini Ibu akan menggunakan strategi nanti mencoba yaitu penerapan pembelajaran saintifik ya, mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Untuk metodenya tadi, kalau saya tangkap nanti Ibu akan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Serta untuk model pembelajarannya yang Ibu pilih ini adalah PBL ya, problem based learning. Berarti terus Bu, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Untuk media pembelajarannya itu bisa menggunakan media visual berupa gambar dan media audiovisual. Untuk media visual itu berupa gambar, saya akan menggunakan gambar slide PPT, itu gambar anak yang sedang diperiksa oleh dokter, gambar anak yang sedang sakit asma, dan saya sudah menyiapkan PPT, LKPD, bahan ajar, media ajar yang akan saya terapkan menggunakan proyektor, PPT menggunakan proyektor di kelas, sehingga bisa menarik siswa untuk belajar dengan menggunakan dua media tersebut, yaitu media gambar dan media audiovisual. Di mana media audiovisual itu kan mereka tidak hanya melihat, mendengar, tapi mereka bisa menonton, sehingga mereka tidak boring dan bosan, tertarik untuk lebih menggali lagi informasi yang akan dia dapatkan. Oke, mantap sekali Bu ya. Jadi kira-kira kapan ini Bu akan melaksanakan beroperasi kelas, melaksanakan kelasnya Bu? Ya, sesuai dengan jadwalnya, mungkin hari Senin Pak ya, Senin nanti jam pertama. Oke, baik Bu ya. Nanti saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas ya, mengamati proses pembelajarannya, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Bu ya. Iya Pak. Oke Pak. Nah, selanjutnya nanti setelah melakukan observasi ini Bu, kita akan melanjutkan Bu ke percakapan yaitu pasca observasi Bu. Seperti itu Bu ya. Baik Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan ini Bu, kira-kira apa saja yang Ibu dapat dari percakapan pra observasi ini? Mungkin saya dapat gambaran ya Pak ya, untuk apa yang akan saya lakukan, yaitu tujuan apa yang akan dicapai dalam tujuan pembelajarannya itu, yaitu area pengembangan yang seperti Bapak bicarakan tadi, strategi apa yang akan saya terapkan, metode, media yang akan digunakan. Jadi saya tahu apa saja yang harus saya persiapkan. Jadi pada saat ingin mengajarkan di kelas, saya sudah siap
murid siap, peserta didik siap, dan guru pun juga siap. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, jadi perlu diterapkan, disiapkan dari gambaran dari percakapan ini. Terima kasih Pak Fadli telah memberikan gambaran kepada saya apa saja yang akan saya lakukan dalam kelas pada hari Senin nanti. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Oke, jadi nanti hari Senin saya akan ke kelas Ibu ya, Iya Pak. untuk melakukan kegiatan observasinya. Silakan persiapkan semuanya dengan baik. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan, dirancang dan tujuan diharapkan itu dapat terlaksana dengan baik Bu, tercapai dengan baik gitu ya. Amin. Ya Bu, oke, terima kasih banyak Bu atas Ya, waktunya Bu ya. sama-sama. Sampai ketemu di tahap selanjutnya. Itulah tadi percakapan pra-observasi dari kami. Nanti saya akan langsung melakukan hari Senin observasi ke kelas Ibu Dahlia, dan setelah itu kami akan melakukan obrolan lagi pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini, Muna? Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya, Naya. Oke, Mario, tolong Ibu pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa lu tidak masuk? Sakit apa? Flu, demam, batuk pilek. Oke, kita lagi musim ya, batuk pilek. Kita doakan semoga Lutfi sehat kembali. Oke, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Organ pernapasan pada manusia. Coba sebutkan organ pernapasan pada manusia. Paru. Coba, ini Ibu ada media namanya media torso. Siapa yang bisa yang menunjukkan di mana letak hidung? Oke, dancing. Saya akan menunjukkan di mana letaknya hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Oke, jadi di mana hidung? Di mana hidung kalian? Apa fungsi hidung? Menyaring udara yang masuk. Sekarang siapa yang tahu di mana letak trakea? Oke, Mario. Trakea ada di sini. Trakea adalah batang tenggorokan, berfungsi untuk menyaring udara dan dibantu oleh rambut getah. Lari, Alia. Oke, Alia. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan letak lain. Ini lain, berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Oke, menghubungkan Pak. Lutfi tadi katanya sakit ya. Nah, sakit apa? Pilek. Iya, sakit pilek itu di mana? Hidung. Jadi hidung itu napasan itu dia terjadi sakit influenza atau flu atau pilek. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari
yang berhubungan tentang pernapasan pada manusia. Ibu juga tadi bertanya, ya, bertanya dengan menggunakan kata tanya. Iya, menggunakan kata tanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lutfi. Menggunakan kata tanya apa tadi? Siapa? Ya, dan hari ini juga kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Bukan tentang organ pernapasan pada manusia, tapi tentang apa? Ya, untuk mengukur kemampuan awal kalian. Mari sekalian, sudah dapat soal pretestnya. Ya, silakan diisi. Oke, terima kasih. Kira-kira itu gambar apa ini? Orang yang sedang sakit. Siapa merawatnya itu? Dokter. Kira-kira anak tersebut sakit apa ya? Paru-paru. Perkiraan kalian dia sakit? Paru-paru. Oke, di saluran pernapasan yaitu paru-paru. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu semua, ya, Ibu akan kita berdiskusi seperti biasa. Ibu akan membagikan kelompok kalian, ya. Ibu akan membagikan kelompok, sudah itu. Oke, nama kelompok Mario, Darcy, Mutiara, Sapiran. Oke, tidak masuk ya. Nama kelompoknya kelompok hidung. Ya, ini nama kelompok hidung. Ini angka PD-nya. Dibuat namanya kelompok Ilham, Apriliando, Akila, Citra, Aurel, itu kelompok paru-paru. Alat pernapasan pada hewan dan manusia, dan untuk video kali ini kita akan mencoba serta batuk. Penyebabnya adalah infeksi virus influenza dan flu ini dapat menular antara tahun 2003 sampai 2007 dari sekitar 5 dari manusia ke manusia. Jika perlu, maka ayam atau unggas itulah yang harus diberi masker. Tetapi tentu saja itu sangat sulit ya. Pada saat itu, kematian pada unggas, utamanya pada ayam yang terkena flu burung adalah sekitar 6 sampai 10 juta ekor mengalami kematian. Misalnya dalam satu peternakan ada 1 burung ayam itu tidak mudah dan biayanya terlalu penciuman, sakit di seluruh badan, sesak hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Data saat ini menunjukkan bahwa penderita COVID-19 sudah lihat tayangan Ibu tadi? Sudah. Informasi sudah didapatkan? Sudah. LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Oke, saatnya kita menyajikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, kelompok yang mau maju siapa? Ada diskusi kami. Dengerin temannya. Kalau ada yang salah disanggah ya. Disebabkan oleh kuman virus yang demam, sakit kepala dan pilek. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas Anak-anak ingin menyanggah. Baiknya saya dari kelompok paring berbicara tentang kanker flu burung. Flu burung begitu tidak ada kanker, yang ada penyakit flu burung. Iya. Mario tadi berkata kanker flu burung. Tadi apa tidak kanker flu burung? Tidak ada. Coba lihat di situ. Ada nggak? Iya. Yang adanya apa? Flu burung. Nanti diperiksa lagi ya Mario ya. Oke. Sekarang bahasa Indonesia. Membuat pertanyaan. Siapa? Maju ke depan semuanya. Ya. Kelompok ya akan mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusinya. Kelompok trakea akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada
asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. 5. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang belakang tenggorokan akibat infeksi. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa penyebab siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker? Penyakit berbahaya karena kanker paru-paru berbahaya bagi kesehatan manusia. Kesimpulan, jawaban penyakit yang terjadi pada lima. 2. Siapa beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? 3. Di mana terjadinya infeksi pada pemberitaan penyakit? Tidak. Jadi ganti pertanyaannya ya. Di mana letak bronkus itu kurang tepat, ya. Benar itu sebenarnya, tapi tidak berkaitan tentang materi. Materi kita tentang apa? Penyakit. Misalnya nanti di mana terjadinya infeksi pada penyakit bronkitis. Nah, itu baru tepat, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok paru-paru. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama penyakit emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Gejalanya sesak napas dan nyeri dada, bentuk yang mengeluarkan dahak. Asma. Asma adalah jenis penyakit kronis pada saluran pernapasan. Gejalanya nyeri dada, batuk-batuk dan susah bernapas. Oke, kami akan mendefinisikan nama penyakit. 1. Bronkitis. Penjelasan penyakit gangguan akibat infeksi. 2. Flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5 yang. Dari hasil diskusi tadi, ya, kita simpulkan apa saja penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Itu terjadi bisa karena apa? Karena apa? Karena udara kotor. Selain udara kotor? Selain udara kotor? Apa? Pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Sebutin kata tanyanya apa saja? Apa? Siapa? Bagaimana? Oke. Simpulannya tadi kita belajar tentang penyakit dan membuat pertanyaan. Yang namanya post test atau soal evaluasi. Kerjakan seperti itu. Oke, bagian sudah, silakan dikumpulkan. Oke, kalau sudah kita merefleksi dulu. Senang belajar hari ini? Kegiatan apa yang apa lihat? Menonton tayangan video. Iya, menonton tayangan video. Saya menonton tayangan video kalian banyak pengetahuan ya. Apa itu penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan manusia? Membuat pertanyaan juga itu ya. Yang paling sulit itu kalian di bagian apa? Kira-kira ada tidak bagian paling sulit itu? Apa Pak Is? Tidak ada yang sulit. Tidak, bisa. Oke, karena jawabannya ada di tayangan video ya, itu. Oke, sekarang kita lanjut dari hasil penelitian yang berhubungan dengan alat pernapasan pada manusia, diantaranya sebagai berikut kecuali. Jawabannya apa? Hah? Iya, diare tidak berkaitan dengan pernapasan. Diare berkaitan tentang pencernaan. Sangat mengganggu proses pernapasan kita karena, kalau ada kata karena, pertanyaannya apa? Karena
berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah kali kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan karunia kesehatan kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebagai kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Yang tidak hadir hari ini, hadir semua. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat hadir semua. Ika tidak hadir? Iya, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah kita, agar kita tetap sehat. Kalau banyak debu di kelas, banyak debu di meja, di kursi, papan tulis tidak dihapus, kalian nyaman tidak belajarnya? Tidak nyaman belajarnya. Oke, ngomong-ngomong kalau misalnya debu, banyak debu nih, penyakit apa? Biasanya kalian kalau misalnya di kelas banyak debu itu apa? Bersin? Bersin. Selain bersin? Takut. Selain itu? Apanya? Takut. Kalau keadaan kelas kita tidak bersih, ya, banyak penyakit yang ada di asma. Pelajaran yang lalu itu berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia itu apa? Asma. Sesak napas. Asma itu berkaitan dengan penyakit pada organ pernapasan pada manusia. Iya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyakit pada organ pernapasan pada manusia. Karya tari daerah menggunakan properti, ya, dan juga mempresentasikan bagian tersebut. Itu SPDP kita tadi itu. Kita tepuk PPK dan salam PPK sebelum kita. Teman-teman, sebelum mereka religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Salam PPK. Anak ibu hebat. Oke. Layar di papan tulis itu. Orientasi masalah. Kira-kira anak itu lagi ngapain? Hah? Iya, dia kayaknya sesak nafas ya. Kira-kira itu dia sudah sakit apa itu? Asma. Asma itu penyakit mulut tidak? Tidak. Oke, asma itu berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia, berganti pada sistem pernapasan pada manusia. Oke, sini kira-kira penyakit apa yang dideritanya? Asma. Asma. Dia sedang sakit asma. Jadi penyakit itu menyerang organ pernapasan pada manusia. Oke, di sini kalian di rumah itu hidup pola hidup sehat tidak?
Nah, di rumah. Kebiasaan hidup sehat itu meminimalkan kemungkinan kita itu terkena atau terjangkit penyakit. Salah satunya itu, salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan melakukan latihan fisik. Salah satu latihan fisik itu apa saja? Olahraga. Menari. Nah, kaitannya dengan pelajaran SBDP, olahraga, menari, atau berlari? Ya, menari. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan di atas, kita akan berdiskusi. Ada dua bagan. Bagan tentang penyakit pada manusia dan bagan tentang tari daerah dengan menggunakan properti. Tapi secara kelompok melalui LKPPI. Kelompok laring itu terdiri dari Afrido, Wiam, Rio Keanggun, Akila, Ilari, dan Bahan ajar kalian. Oke ya, perwakilan kelompoknya. Penyakit dan gangguan pernapasan pada manusia. Bila kita melihat Asma, gejalanya, di situ kalian bisa lihat. Sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Asma. Dan tentang properti dalam tari. Ya. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Tombak. Apa lagi? Kompak. Lilin. Apa lagi? Lilin. Iya. Hah? Topeng. Topeng. Apa lagi? Apa? Kipas. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari laut dari Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. IPA 1. Bagan penyakit organ pernapasan manusia. Baiklah, saya akan menjawab pendapat kelompok hidup. Gejala pneumonia itu bukan batuk 40 hari, batuk 3 sampai 40 hari, dan tidak ada sakit gigi dan pilek. Gejalanya salah. Yang benarnya adalah batuk berdahak, demam menggigil, dan sesak nafas. Terima kasih Rara, itu sanggahan dari kelompok Rara ya. Untuk temannya juga. Ibu, yuk, tanya apa saja? Dari payung berasal dari Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagian penyakit organ pemuntah nyeri dada, pneumonia. untuk karya tari tunggal berke. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana penyakit organ pernapasan manusia? Asma, gejala batuk, sesak napas, dan lain-lain. Bronkitis, gejala diare, muntah, nyeri dada. Pneumonia akan menjadi properti tari. Dengan benda yang dapat digunakan menjadi properti tari karena baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Bagan penyakit organ pernapasan manusia. Kami akan menyanggah dari kelompok trakea. Influenza, gejala demam, batuk pilek. Demam, Batuk pilek. pilek. Ada nggak sakit gigi di influenza? Tidak ada. Jadi sakit gigi tidak termasuk. Oke, terima kasih Hila. Tepuk tangan Bu Hila. Dia sudah berani ya untuk
benda yang dapat digunakan menjadi profesi, misalnya topeng, piring. Properti tarinya ada tidak? Ada. Ininya penyakitnya ada tidak? Tidak. Jadi kurang menyebutkan di kesimpulannya tentang materi kita. Nanti diberbagi ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya ya. Baiklah teman-teman, saya akan membaca ya, asma, gejala, batuk, bernafas, dan lain-lain. Titik gejala. Apa yang dimaksud dengan properti tari? Satu, properti tari merupakan alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkapan pementasan tari. Properti tari lilin dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah lilin dan piring. Peragaan dari daerah menggunakan properti. Nama karya tari dari Saman. Gejalanya sesak napas, batuk berdahak dengan pilek. Kira-kira benar tidak itu? Ada yang mau menyanggah? Oke, Gejala pneumonia itu yaitu bertambahnya satu minggu naik gula. benar atau tidak itu? Sakit gigi, pneumonia. Tidak. Apa yang benar Mario? Ayo Mario, baca. Pneumonia. Kalau Fasila salah gejalanya. Kalau Alia juga salah. Yang benarnya adalah batuk berdahak, demam menggigil, sesak napas. Iya, batuk berdahak, demam menggigil, dan sesak napas. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mario dan Susananya. Ya, bagus. Oke, selamat. Kita tarik kesimpulan dari bangkannya itu. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu penyakit dan gejalanya? Ya. Penyakit pneumonia gejalanya darah pilek dan demam, menggigil, batuk berdahak, dan sesak napas. Iya, itu gejala pneumonia. Menggigil, sesak napas, dan batuk. Siapa yang bisa asma? Gejala asma. Oke, Dario, sini. Simpulannya ya. Kesimpulannya adalah batuk, sesak napas, dan yang lain-lain. Iya, asma, batuk, sesak napas. Oke. Properti tari, SPDP kesimpulan. Sebutkan contoh tari daerah beserta propertinya. Siapa? Ayo, salah satu contohnya. Sama kami. Tari payung berasal dari Siapa yang mau tahu hasil kalian? Hasil dari pretest terendah itu 20 nilainya. Dan yang tertinggi itu 80. Oleh. Dan pretest tetap bisa tadi terendah 20 dan 80. Untuk soal post-test terendahnya 40, dia benar cuma 40, dan ada yang benar semua rupanya. Alhamdulillah, ada yang dapat 100. Tepuk tangan dulu yang dapat 100 ya. Jadi pretest terendah 20, yang tertinggi 80. Untuk post-test terendah yang 40 dan tertingginya 100 ya. Tertingginya adalah 100. Jadi ada peningkatan antara nilai pretest dan post-test. Ada yang nilai 100. Oke, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Benar adalah C. Sakit tenggorokan, sulit menelan, dan adalah iya, namanya tari topeng. Pasti propertinya adalah topeng. Ada hal yang sulit tidak kalian jumpai, temui? Tidak. Kalau kalian kesulitan membaca pneumonia itu ya, sulit membaca pneumonia. Hal yang paling kalian senangi itu apa? Pada saat apa?
2, subtema 3 tentang cara memelihara sistem pernapasan pada manusia. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang berbaca kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan melaksanakan observasi coaching supervisi akademik. Di sebelah saya ada Ibu Marinda sebagai pengajar praktik, dan di sebelah kiri saya Ibu Dahlia, yaitu teman sejawat saya yang sudah melakukan supervisi akademik bersama saya. Di sebelah situ ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Febri dan Ibu. Baik Bu ya, saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, Pak. Jadi di sini ya, kemarin Ibu sudah melaksanakan mengajar pembelajaran Ya. itu di 2 hari Bu ya, kita Ya. melaksanakannya itu di hari Kamis dan juga hari Jumat ya. Jadi pada tahap ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait observasi kelas pada supervisi akademik yang telah kita lakukan. Jadi dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang dapat kita lakukan kemarin. Kemudian pertanyaan pertama dari saya Bu, ini bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah di observasi kemarin Bu? Alhamdulillah, perasaan hari ini sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu, dengan Pak Febri juga. Perasaan pada saat melaksanakan supervisi agak grogi, agak sedikit tegang ya Pak ya, karena mungkin belum terbiasa itu, dan juga tapi alhamdulillah setelah berjalannya proses belajar mengajar itu saya sudah mulai enjoy, sudah bisa menikmati pembelajaran yang telah diajarkan. Baik ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti lancar ya Bu ya. Alhamdulillah lancar. Sampai Pembelajarannya ya. pembelajaran, Ya. Alhamdulillah lancar. Nah, sekarang kita flashback dulu ya. Bisakah Ibu ceritakan kembali pengembangan area yang dicapai pembelajaran kemarin itu apa Bu kira-kira? Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, bagaimana metodenya juga Bu. Kemudian saat di kelas itu Ibu laksanakan kemarin apa kira-kira? Sebelum melakukan pengajaran, biasanya kan guru itu merencanakan, membuat RPP, dan juga melakukan persiapan media yang akan digunakan, memikirkan dan menentukan apa metode dan strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Pada saat itu metode yang kita gunakan itu yang cocok untuk materi pembelajaran itu apa? Nah, itu salah satunya. Dan metode yang saya gunakan pada saat kita ini melakukan supervisi kemarin itu menggunakan problem based learning (PBL) dengan langkah-langkah orientasi peserta didik pada masalah. Kita mengorientasikan dulu masalah kepada peserta didik, dan kedua mengorganisir peserta didik untuk belajar, dan ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, membimbing peserta didiknya berkelompok. Bisa kita gunakan kelompok itu mereka mengelompokkan sendiri, mereka maksudnya mencari kelompoknya sendiri pada saat itu kan Pak. Dan juga yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya mereka, yaitu mempresentasikan materi pembelajaran yang pada saat itu. Dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah itu untuk area pengembangan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan, siswa itu peserta didik memahami informasi dengan menggunakan kalimat tanya, yaitu materi bahasa Indonesia. Mereka memahami kalimat tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, seperti itu. Setelah itu untuk materi IPA, mereka itu
mempresentasikan ciri sistem pernapasan pada manusia dan benda yang digunakan untuk properti dalam tarian untuk materi SBDP. Dan kemudian untuk area keterampilan siswa itu mempresentasikan presentasi sederhana yang terkelompok. Mereka menyajikan presentasi mereka secara berkelompok. Itu kemarin seperti yang Bapak lihat itu ketua dari kelompok itu menyajikan dan nanti diikuti oleh teman-temannya secara bergantian sehingga peserta didik itu bisa aktif walaupun mereka masih grogi melihat ini kamera melihat ini akan ada kamera, melihat apa tuh namanya kertas gitu, tapi tidak apa-apa, mereka bisa berani dulu, tampil berani untuk melakukan presentasi dengan teknik penilaian unjuk kerja. Baik Bu ya, luar biasa sekali Bu yang sudah Ibu ceritakan tadi Bu ya. Jadi ini area pengembangannya ada dua Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi, nah menurut Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin itu, apakah pencapaian area pengembangannya sudah baik atau belum menurut Ibu? Alhamdulillah untuk peserta didiknya baik ya Pak ya. Tapi menurut saya sudah tercapai untuk peserta didiknya. Tapi mungkin masih ada kekurangan dan hambatan sedikit, ada kehilapan dalam proses belajar mengajar yang seperti si kemarin itu. Masih ada hambatan, ya. Ada kekurangan pasti ada di dalam setiap proses belajar mengajar. Terima kasih Bu ya. Jadi memang sebagai manusia biasanya seperti itu Bu ya. Nah menurut Ibu kekurangan atau hambatan itu seperti apa? Ya betul. Mungkin karena terbiasa mereka itu belum mandiri pada saat menarik kesimpulan, refleksi. Karena kekurangan jam itu biasanya refleksi itu tertinggalkan. Refleksi dan untuk kemarin itu kan pada saat menarik kesimpulan harus guru yang membimbing. Guru membimbing mereka untuk melakukan menarik kesimpulan. Agak lama kan Pak kemarin itu mereka menarik kesimpulan, prosesnya agak lama, perlu dibimbing dulu. Dan untuk membuat refleksi mereka juga perlu bimbingan. Oleh kenapa? Mungkin belum terbiasa. Belum terbiasa, guru itu setiap di akhir pengajaran di kegiatan penutup itu melakukan refleksi. Kenapa? Saya sendiri merasa juga ini jarang melaksanakan refleksi. Pertama kurang jam kan, apalagi saat ini juga kita masuk jam 9, pulang jam satuan seperti itu kan, untuk kegiatan penutup refleksi itu rasa kurang sekali waktu untuk melaksanakan refleksi. Baik ya Bu ya. Jadi saya ambil kesimpulan, jadi permasalahannya ini ada di refleksinya Bu. Jadi kurang, kita ini pengembangannya di refleksi ini mungkin nanti kita ajak lagi anak-anak itu untuk berani mereka merefleksikan pembelajaran kita di hari itu Bu ya. Baik, jadi masalahnya itu pengambilan keputusan dari refleksi ya Bu ya. Jadi anak-anak masih perlu dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan pematik, benar Bu ya? Iya, pertanyaan-pertanyaan pematik itu mereka harus diajarkan lagi. Ya, biar mereka mandiri, biar angkat tangan sendiri, mereka ini sendiri, biar mereka aktif, tidak harus disuruh dulu oleh guru baru mereka mau kan. Kalau belum tidak ada ini kita belum pulang. Kalau tidak ada yang ini angkat tangan, tidak ada yang mau ini kan, aduh lama gitu nanti pulangnya. Baik, terima kasih Bu ya. Iya. Nah, luar biasa sekali ini penjelasan dari Ibu. Ya, jadi baik Bu. Jadi ini sudah ada planning untuk ke depan Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana? Ya mungkin ada nanti Pak, insya Allah kan ada rencana untuk planning ke depannya. Membiasakan murid untuk melaksanakan menarik kesimpulan ini di kegiatan penutup itu nanti ada post-test, sebelum post-test ada kesimpulan, post-test dulu kesimpulan dan refleksi rencananya Pak, insya Allah. Iya. Nah ini Bu, ini kan harusnya lanjut ya. Kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikan ini, melaksanakan perubahan atau perbaikan ini Bu, rencananya Bu? Mungkin untuk waktu tepatnya belum bisa ditentukan pasti ya Pak ya. Tapi insya Allah akan diusahakan secepatnya. Tergantung dengan situasi dan kondisi. Iya Bu, ya. Jadi di jangka waktu ke depan ini
mungkin tidak minggu depan ya, tapi Iya, terlaksana lebih terlaksana. cepat lebih baik Iya, Bu. iya. Ya seperti itu Justru Bu ya. lebih better. Ya, Lebih baik, cepat, Bu. lebih baik. Baik, saya semoga tersegerakan ya Bu ya. Iya, Dan sama-sama. juga hasilnya sesuai harapan kita, Iya, sesuai Pak. pembelajaran kita itu ya, lebih baik lagi Bu ya. Iya. Oke, saya rasa terima kasih Bu atas penjelasan-penjelasan yang luar biasa ini. Sekarang bagaimana apa namanya itu perasaan Ibu setelah melakukan pasca observasi ini? Alhamdulillah, lebih plong dan senang sekali bisa berbagi ilmu dan ini Pengalaman ya. pengalaman dengan Pak Febri. Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi saya bersama dengan Ibu Dahlia. Sekarang saya kembalikan untuk umpan baliknya kepada Ibu Marlinda. Kami persilakan Bu. Iya, terima kasih Pak Febri, Bu Dahlia ya, luar biasa percakapan observasinya. Ya, mengapa saya bilang luar biasa? Dari percakapan observasi tadi, Ibu sudah mengungkapkan permasalahan ya, di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan Pak Febri hanya mengarahkan sehingga Ibu sendiri bisa sebenarnya menyelesaikan apa permasalahan itu dan bagaimana solusi atau cara yang harus dilakukan Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Jadi bagaimana Pak Febri dulu nih, saya tanya perasaannya melakukan mungkin Coaching Bu ya. observasi ya pada rekan sejawat ya, mulai dari tahap pra observasi itu sendiri dan pasca observasi, di mana pasca observasi itu kita lakukan dengan teknik coaching. Oke, Pak Febri silakan. Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang sekali ya, karena Ibu Dahlia ini begitu luar biasa Bu. Dia juga kebetulan kami ini sama-sama PPG kemarin Bu, jadi kami saling sharing selalu ilmu itu. Jadi ketika saya meminta untuk supervisi akademik tidak ada kendala, dan kami juga melakukan pra observasi kemarin, ada percakapannya Bu, luar biasa. Area pengembangannya itu disepakati kemarin itu, jadi Ibu Dahlia ini ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk ini kami ini pembelajarannya tematik Bu, jadi tematik. Dan akhirnya kami laksanakan observasi kemarin itu di hari Kamis dan hari Jumat. Jadi 2 pertemuan. Karena kami ini tematik ini begitu padat Bu, seperti yang kemarin yang sampai tidak sampai waktunya kan Bu. Nah jadi kami lakukan 2 kali dan alhamdulillah saya langsung merekamnya. Di situ kami rekam, ada 2 itu, ada yang full 1 jam lebih Bu ya. Dalam satu pertemuan itu ada 2 pertemuan 2 jam lebih bahkan Bu. Untuk yang sudah saya edit itu 15 menit. Dan nanti bisa kita lihat sama-sama Bu. Dan alhamdulillah juga di pasca observasi ini saya rasa Ibu Dahlia menemukan sendiri solusinya. Jadi kami berbincang-bincang tadi, jadi Ibu Dahlia ini area pengembangannya itu nanti mungkin sama Bu, permasalahan setiap sekolah. Saya rasa bahwa kita itu perlu melakukan refleksi kepada anak. Jadi refleksi itu kita ajarkan kepada anak bahwa mereka sendirilah, mereka lah yang berbicara, dan kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Nah mungkin ini perlu pengajaran, perlu pengembangan lebih. Mungkin nanti kita bersama Bu Dahlia kami akan melaksanakan pengembangan apa kira-kira yang cocok kami lakukan, seperti itu Bu. Ya, gimana Bu Dahlia? Setelah pasca observasi kira-kira apa yang yang perasaan dan yang apa yang terpikir nih tentang pasca observasi? Alhamdulillah sangat senang sekali Bu bisa berbagi ilmu pengetahuan, apalagi pada saat ini kan ini apa-apa saja kekurangan yang ada di dalam diri kami sebagai guru itu kan bisa kita kan tidak bisa melihat kekurangan diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Pasti kita membutuhkan teman sejawat kita untuk melihat apa sih kekurangan kita, apa sih ini kelebihan kita. Dan dari pas observasi kemarin itu, oh ini kekurangan kami bisa dilihat oleh ini teman sejawat kita. Jadi kita bisa saling sharing berbagi ilmu apa saja hambatan dan kekurangan yang terjadi dalam proses belajar mengajar itu. Oke, jadi sebenarnya untuk observasi ini tidak asing bagi kita. Yeah. Observasi ini kalau dulu biasanya disebut supervisi, ya. tetapi observasi ini jadi digunakanlah bahasa observasi
harapannya bukan cuma sekadar menilai guru apakah guru itu mampu dalam mengajar atau tidak, tetapi sebenarnya baik yang dulu maupun sekarang sebenarnya tujuannya sama ya, jadi supervisi klinis, jadi adanya perbaikan. Ya, perbaikan dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas, terutama yang berpusat ke peserta didik. Nah, karena apa? Peserta didik inilah sebenarnya subjek belajar kita. Jadi kita sebagai guru menuntun ya, bukan menuntut ya, tetapi menuntun murid ini supaya bisa enjoy, bisa seneng dalam pembelajaran, sehingga kita mudah untuk memasukkan materi-materi ya, jadi menjelaskan, dan mereka pun akhirnya terekam ya materi-materi yang kita sampaikan dengan perasaan bahagia, istilahnya student well-being ya. Jadi menjadikan murid yang happy, seneng belajar dalam pembelajaran kelas kita. Nah, jadi sangat penting ya sebenarnya supervisi atau observasi yang dilakukan untuk semua guru, seperti halnya tadi sudah diungkapkan Pak Febri maupun Ibu Dahlia. Tujuannya adalah untuk bukan cuma untuk melihat kemampuan kita mengelola kelas, tapi ketercapaian tujuan pembelajaran kita, tetapi juga apa yang akan kita kembangkan sebagai guru, terus apa yang perlu kita nanti dievaluasi ya sebagai guru, dan itu bisa kita sharingkan dengan rekan-rekan lain. Dan diharapkan biasanya yang namanya observasi ini memang harus dilakukan ya di semua guru. Tujuan akhirnya nanti adalah adanya perbaikan kualitas sekolah, karena tujuan akhir kita nanti bahwa murid yang sekolah di sini benar-benar merasakan bahwa guru-guru itu mampu menuntun mereka ya sesuai dengan bakat ya, kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi maksudnya apa, bakat dan keahliannya mereka masing-masing ya. Itu ya, mungkin itu saja ya Pak Beb ya. Insya Allah ya, semoga sukses buat Bu Dahlia maupun Pak Febri, tetap semangat ya untuk menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Amin. Baik, itulah tadi percakapan singkat kami. Juga ada umpan balik dari Bu Marinda yang sungguh luar biasa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.